Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Sekarang kita akan belajar mengenai bilangan bulat. Sebenarnya kemarin kita sudah mempelajarinya, akan tetapi di sini berhubung masih banyak yang belum paham, jadi akan Pak Guru ulangi, ya. Untuk pertama, mari kita kenalan dulu dengan yang namanya bilangan bulat. Jadi bilangan bulat ini ada dua macam, ya. Ada bilangan bulat positif, ya, dan juga negatif, ya. Bilangan bulat positif ini adalah bilangan bulat yang terletak di sebelah kanan angka 0, ya. Jadi di sini, ya, ada 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, itu dinamakan bilangan bulat positif, ya. Sedangkan bilangan bulat negatif itu adalah bilangan bulat yang terletak di sebelah kiri angka 0. Jadi untuk penulisannya bilangan negatif ini diawali dengan tanda strip. Jadi ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya, ya. Itu yang dinamakan dengan bilangan bulat positif dan negatif, ya. Jadi 0 ini adalah batasnya saja. Oke, itu perkenalan tentang bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif, ya. Saya beri eh, tulisan biar kalian akan ingat, ya. Positif ini yang sebelah kanan, kalau yang sini ini namanya negatif, tuh, ya. Nah, jadi bilangan bulat negatif ini adalah lawan dari bilangan bulat positif, ya. Lawannya, ya. Jadi dapat saya jelaskan begini. Negatif 2 lawannya negatif 2. 3 lawannya negatif 3. 4 lawannya negatif 4. Begitu seterusnya. Itu namanya bilangan bulat positif. Maksud saya bilangan bulat negatif itu adalah lawan dari bilangan bulat positif. Maaf kalau kurang jelas, ya, nanti bisa ditanyakan langsung. Oke, untuk selanjutnya kita akan mempelajari atau mengingat-ingat kembali tentang perbandingan dari suatu bilangan, ya. Oh ya, sebelumnya saya ulangi lagi, ya, tentang lawan. Jadi tadi saya katakan bahwa misalkan bilangan bulat positif 3 itu lawannya negatif 3. Bilangan 4 itu lawannya, ya, itu negatif 4. Bilangan 5 lawannya adalah negatif 5. Begitu seterusnya, ya. Jadi tanda ini artinya lawan, sama dengan yang di atasnya maksudnya. 4 lawannya negatif 4, 5 lawannya negatif 5. Begitu seterusnya. Oke, selanjutnya kita akan belajar membandingkan bilangan, ya. Membandingkan bilangan. Tentu anak-anak masih ingat, ya, dengan eh,
tanda ini ya. Ya, ini sudah dipelajari di kelas 4 kalau tidak di kelas 5 atau malah di kelas 3 ya. Jadi lambang ini nanti yang akan kita gunakan untuk membandingkan dua bilangan, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil atau sama dengan. Oke, sebelum ke membandingkan bilangan bulat positif dan negatif, saya ingatkan dulu cara membandingkan bilangan bulat positif dulu ya, biar lebih mudah. Misalkan ada bilangan 4 dan juga bilangan 8 ya. Maaf, tulisannya kurang jelas karena di sini menggunakan alat ya, jadi tidak seperti tulisan tangan pada umumnya. Oke, bilangan 4 dan bilangan 8. Ini kira-kira tandanya nanti menggunakan yang mana? Ya. Apakah yang tanda yang ini atau yang ini atau sama dengan? Ya. Itu yang akan kita pikirkan ya. Oke, jadi 4 dan juga 8 ini besar yang mana? Ini tentunya anak-anak sudah kelas 6 mudah untuk menentukan mana yang lebih besar. Yang lebih besar antara 4 dan 8 tentunya 8 ya. Nah, 8 ini lebih besar dari 4 ya. Jadi tandanya pakai yang mana? Tandanya pakai yang ini ya. Ya, seperti itu ya. Jadi agar lebih mudah untuk mengingatnya, anak-anak bisa katakan bahwa tanda ini adalah menandakan mulut bebek ya, mulut bebek. Jadi mulut bebek ini akan selalu mengarah ke bilangan yang lebih besar ya, ke bilangan yang lebih besar. Jadi 4 dan 8 lebih besar yang 8. Jadi mulut bebeknya menghadap ke angka yang lebih besar, angka 8. Contoh lagi, di sini ada bilangan 12 dan 7. 12 dan 7 besar yang mana? Besar yang 12. Jadi tandanya akan mengarah ke angka 12. 30 nah, 30 dan 68 besar yang mana? Besar yang 68. Jadi tandanya akan menghadap ke yang 68. Seperti itu ya. Jadi mohon untuk diingat-ingat. Oke, yang selanjutnya kita akan membandingkan bilangan bulat baik positif maupun negatif ya. Jadi kita lihat bersama-sama di sini ada yang namanya garis bilangan ya. Oh ya, maaf tadi belum dikenalkan. Jadi garis bilangan itu ini anak-anak ya. Ini yang namanya garis bilangan ya. Di sini adalah 0 ya. 0 itu adalah apa ya? Penghubung antara bilangan bulat positif dan negatif. Bilangan bulat yang ada di sebelah kanan 0 ini dinamakan bilangan bulat positif ya, positif. Kalau yang di sebelah kiri ini namanya bilangan bulat negatif ya. Nah, dari sini anak-anak bisa simpulkan ya bahwa semakin ke kanan ya, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, ada 6, 7 ya, nanti ada 100, ada 1000 dan seterusnya. Nah, ini berarti dapat disimpulkan semakin ke kanan ya, ini semakin besar ya, dan semakin ke kiri ya, semakin ke kiri ini semakin kecil ya,
semakin kecil. Nah, dari sini kalian bisa membandingkan ya. Jadi, bilangan bulat positif itu nilainya lebih besar daripada bilangan bulat negatif ya. Misal di sini ada bilangan satu ya, satu dan negatif satu ya, negatif satu dan satu. Ini kira-kira besar mana ya? Kemarin ada yang menjawab negatif 12 dan 12 nilainya sama. Oh ya tidak ya, itu berbeda nilainya. Ingat, semakin ke kanan itu semakin besar ya. Nah, satu negatif satu ini maaf ya, negatif satu ini letaknya di sini. Sedangkan satu letaknya di sini. Ya, negatif satu, maaf, satu itu berarti ada di sebelah mananya negatif satu? Tentunya di sebelah kanan, ya, di sebelah kanan. Jadi satu itu lebih besar dari negatif satu, maka tandanya seperti ini. Maaf, ya, mulut bebeknya itu menghadap ke angka satu, ya. Jadi tidak sama antara negatif satu dan satu, itu tidak sama. Oke, contoh lagi ya. Jadi misal di sini saya membandingkan bilangan negatif maaf, negatif 5 ya, negatif 5 dan 2. Ini kira-kira besar yang mana ya? Tentunya masih banyak yang bingung kemarin ya. Kalau dari angkanya itu besar yang 5. Ya, memang ya, 5 itu lebih besar dari 2. Tapi ingat di sini ya, ini adalah bilangan bulat negatif. Sementara ini 2 ini bilangan bulat positif ya. Jadi negatif 5 dan 2 itu yang lebih besar yang 2 ya. Karena 2 ini adalah bilangan bulat positif, sedangkan 5 ini bilangan bulat negatif ya. Bilangan positif berapapun kalau dibandingkan dengan bilangan negatif, sekalipun itu angkanya besar, itu masih besar yang positif. Contoh lagi ya, misal di sini ada bilangan bulat positif 1. Di sini ada bilangan bulat negatif 99. Nah, besar yang mana? Ya, sekali lagi saya katakan, bilangan bulat positif itu selalu lebih besar dibanding bilangan bulat negatif. Jadi walaupun angkanya ini besar ya, 99, sementara di sini 1, tapi ini negatif, maka ini lebih kecil kalau dibandingkan 1. Jadi 1 ini lebih besar. Jadi tandanya seperti ini ya. Tuh ya, jadi bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif kalau dibandingkan itu selalu besar yang positif. Tuh ya. Oke, kalau perbandingan bilangan bulat positif semua saya kira tidak ada masalah. Misalkan 99 dibandingkan dengan 22 ya, tidak ada masalah. Pastinya lebih besar yang 99 ya. Oke, nah sekarang saya akan berikan contoh membandingkan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif. Saya beri contoh misalkan negatif 2 dan
negatif 7 ya, misal. Ini besar yang mana? Ya. Kalau dari angka sekilas kita lihat, oh besar yang 7 Pak. Karena 7 itu lebih besar dari 2. Ya, betul. Kalau itu bilangan positif, ya 7 itu lebih besar dari 2. Tapi di sini yang kita bandingkan ini sama-sama negatif. Ingat tadi ya, melalui garis bilangan ini. Kalau semakin ke kiri, itu semakin kecil. Ya, ini yang harus kita ingat ya. Nah, semakin ke kiri, semakin kecil. Nah, kita lihat di mana posisi 2. Posisi 2 itu di sini. Ya. Maaf, negatif 2 maksudnya. Negatif 2 di sini. Ya. Nah, negatif 7 ini di sebelah mananya negatif 2. Kalau dia di sebelah kirinya, ya, berarti negatif 7 ini lebih kecil dibanding negatif 2. Tapi, kalau di sebelah kanannya negatif 2, berarti lebih besar dibanding negatif 2. Nah, sekarang kita lihat negatif 7 itu di mana? Ya, di sini ada negatif 6. Nah, terus di sini ada negatif 7 dan seterusnya ya. Jadi negatif 7 ini ada di sebelah kirinya negatif 2. Nah, jadi besar yang mana? Ingat, semakin ke kiri semakin kecil ya. Semakin kecil. Jadi negatif 7 itu lebih kecil kalau dibandingkan negatif 2. Jadi negatif 2 ini lebih besar ya. Jadi tandanya menghadap ya, mulut bebeknya menghadap ke negatif 2 ya, itu ya, jadi harus diingat-ingat ya. Nah, kalau kalian susah untuk membandingkan bilangan, silahkan kalian buat seperti ini ya, buat garis bilangan ya, agar lebih mudah kira-kira dari dua bilangan yang dibandingkan itu mana yang di sebelah kanan, mana yang di sebelah kiri. Dan ingat juga, kalau semakin ke kanan itu semakin besar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya sampai tak terhingga, itu kan lebih besar ya kan. Tapi kalau semakin ke kiri, contohnya di sini 5 ya. 5 semakin ke kiri berarti 4, 3, 2, 1, itu artinya semakin kecil. Seperti itu ya. Demikian penjelasan Pak Guru mengenai membandingkan bilangan ya. Sedikit dulu, besok kita akan lanjutkan tentang tentang operasi hitung bilangan bulat ya. Oke, setelah ini mohon anak-anak untuk absen ya, dengan meninggalkan komen ya, misalkan saya contohkan, misalkan Siva sudah melihat video ini di YouTube. Jadi Siva silakan komen di bawah Siva hadir, seperti itu. Gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.